luka yang tak pernah sembuh. Nadia Rahmawati, 28 tahun, adalah wanita yang tampak sempurna dari luar. Cantik, cerdas, dan berkarir sukses sebagai marketing properti. Namun di balik senyum yang ia pasang setiap hari, ada luka lama yang belum sembuh. 3 tahun lalu, ia dikhianati oleh kekasih yang paling ia percaya. Dimas, lelaki yang berjanji menikahinya, ternyata berselingkuh dengan sahabat Nadia sendiri. Sejak itu, kepercayaannya pada cinta hancur. Namun hidup terus berjalan. Nadia memilih menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Setiap hari berlomba mencapai target penjualan, hingga tak ada ruang untuk memikirkan cinta lagi. Suatu hari, dalam sebuah presentasi bisnis, ia bertemu dengan Arman Wijaya. Arman, 38 tahun, direktur utama sebuah perusahaan konstruksi. Tinggi, berwibawa, dan ramah. Awalnya Nadia menganggapnya hanya klien biasa. Namun, tatapan mata Arman terasa berbeda. Seperti seseorang yang memendam kesepian. Mereka mulai sering bertemu. Awalnya di kantor, lalu di kafe, dan lama-lama, di luar urusan bisnis. Di rumah besar di kawasan Pondok Indah, Dina Kartasasmita, istri Arman, menjalani kehidupannya sendiri. Dina, 35 tahun, dulunya wanita karir yang cemerlang. Namun setelah melahirkan 2 anak, ia memilih menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Seiring waktu, kehidupannya dipenuhi acara arisan, perawatan kecantikan, dan kegiatan sosial. Hubungan Dina dan Arman sudah lama terasa hambar. Arman merasa Dina lebih peduli pada citra sosial daripada pada dirinya. Sebaliknya, Dina merasa Arman semakin dingin. Jarang mengajaknya berbicara, selalu sibuk dengan pekerjaan. Tanpa sadar, jarak di antara mereka makin melebar. Di saat itulah Arman menemukan pelarian, Nadia. Semakin sering mereka bertemu, semakin dalam perasaan Arman pada Nadia. Gadis itu seperti oase di tengah gurun kehidupannya. Arman mulai curhat tentang rumah tangganya. Dina itu, sudah lama gak peduli lagi. Di rumah kayak orang asing. Aku capek pura-pura bahagia, keluh Arman di suatu malam. Nadia tahu seharusnya ia menjaga jarak. Tapi hatinya mulai goyah. Arman memperlakukannya dengan lembut, berbeda dari lelaki-lelaki lain yang pernah ia kenal. Lama-kelamaan, batas pun kabur. Mereka mulai berpegangan tangan, berciuman, hingga akhirnya menjalin hubungan fisik. Setiap momen bersama terasa begitu indah. Nadia mulai bermimpi, mungkin inilah cinta yang ia cari selama ini. Namun, di sela kebahagiaan itu, ada suara hati yang terus berbisik. Ini salah. Di rumah, Dina mulai merasa ada yang tak beres. Arman makin sering pulang malam. Bahkan saat di rumah pun lebih sering terpaku pada ponsel. Suatu malam, Dina memutuskan memeriksa ponsel Arman saat suaminya tertidur. Hatinya berdebar. Di sana, ia menemukan puluhan pesan manis dari nomor yang tak dikenal. Aku kangen kamu. Aku gak sabar ketemu lagi besok. Makasih udah bikin aku bahagia, Mas. Dina merasa dunia runtuh. Namun ia menahan amarah. Dengan cerdik, ia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki perselingkuhan suaminya. Sementara itu, Nadia hidup di antara bahagia dan rasa bersalah. Setiap kali Arman mengatakan, "Suatu hari aku pasti ceraikan Dina." Hati Nadia berbunga. Namun malam-malam sepi selalu menghantui pikirannya. Ia melihat bayangan Dina dan anak-anak Arman. Bagaimana jika keluarga itu hancur karena dirinya? Ia mencoba membicarakan ini pada Arman. Namun jawaban Arman selalu sama. Kamu satu-satunya kebahagiaan yang aku punya sekarang. Jangan tinggalkan aku. Kata-kata itu bagai racun manis yang membuat Nadia tetap bertahan. Tak butuh lama bagi detektif untuk mendapatkan bukti. Dina menerima setumpuk foto, Arman dan Nadia berpelukan di lobi hotel, berlibur ke Bali, bahkan berciuman di parkiran mobil. Amarah memuncak. Dina memutuskan menghadapi Nadia langsung. Suatu pagi, saat Nadia baru sampai kantor, Dina datang bersama 2 temannya. Dengan emosi meluap, ia menyerbu Nadia di depan banyak orang. Kamu perempuan gak tahu malu. Kamu rampas suami orang. Tamparan mendarat di pipi Nadia. Kantor geger. Nadia hanya bisa menangis, tidak mampu berkata-kata. Tak lama, Arman datang.
Tapi semua sudah terlambat. Rahasia mereka terkuak ke publik. Dina menggugat cerai Arman. Prosesnya penuh drama. Media mulai mencium kabar tersebut. Reputasi Arman hancur, begitu pula karir Nadia. Nadia mengundurkan diri. Ia jatuh dalam depresi. Setiap hari hanya menangis di kamar. Sementara itu, tekanan pada Arman makin berat. Anak-anak menolak bicara padanya. Perusahaan terancam bangkrut karena skandal ini. Di tengah kekacauan, Arman perlahan menjauh. Ia tak lagi sering menghubungi Nadia. Setiap kali Nadia mengirim pesan, balasan Arman makin singkat. Hingga suatu malam, Arman menelepon. "Maaf, Nat. Aku nggak sanggup. Aku harus perbaiki hidupku. Aku nggak bisa terusin ini." Nadia merasa dunia benar-benar gelap. Berbulan-bulan Nadia terpuruk. Ia menjalani terapi psikolog. Perlahan, ia belajar menerima kenyataan. Sang terapis berkata, "Yang kamu alami memang berat. Tapi bukan akhir segalanya. Kamu harus berdamai dengan dirimu sendiri. Maafkan dirimu." Nadia memutuskan pindah ke Bandung, meninggalkan bayang-bayang masa lalu. Di sana, ia memulai bisnis kecil, butik pakaian. Pelan-pelan, hidupnya membaik. Ia bertemu komunitas baru, menemukan teman-teman yang mendukung. Dalam sebuah acara komunitas perempuan, Nadia diminta berbagi cerita. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Aku pernah jadi pelakor. Itu kesalahan besar yang kubayar mahal. Tapi aku belajar, cinta sejati tak mungkin dibangun di atas penderitaan orang lain. Aku memilih bangkit, memperbaiki hidupku." 3 tahun berlalu. Nadia kini menjadi pengusaha sukses. Luka di hatinya tak sepenuhnya hilang, namun ia sudah belajar berdamai. Suatu hari, ia bertemu seorang pria baik, duda beranak 1. Berbeda dari Arman, pria ini jujur dan tulus. Hubungan mereka tumbuh pelan-pelan, tanpa kebohongan. Dalam hatinya, Nadia berjanji, "Aku tak akan ulangi kesalahan lama. Aku ingin cinta yang sehat, yang tidak melukai siapapun." Sementara itu, Dina hidup mandiri. Setelah bercerai, ia menjadi pembicara tentang pemberdayaan perempuan. Ia belajar bangkit, tak lagi terpuruk dalam luka. Arman, ia memilih hidup sederhana. Hubungannya dengan anak-anak perlahan membaik. Namun ia tahu, dosa masa lalu akan terus menjadi bayang-bayang.